Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Rismayanti, mahasiswa PAI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video mengenai pemanfaatan Google Classroom untuk media pembelajaran. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah ICT. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja. Yang pertama, kita bisa masuk ke browser. Kita bisa menggunakan Microsoft Edge atau Google Chrome atau browser yang lainnya. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Nah, setelah itu setelah login ya, jika kita belum login, kita akan disuruh login menggunakan akun email. Tapi di sini saya sudah login dan mempunyai akun. Langsung saja kita klik ini kotak-kotak ini. Kita klik. Nah, di sini kita tidak perlu mendownload lagi karena Google sudah menyediakan fitur tanpa harus mendownloadnya. Di sini ada Google Classroom. Kita klik. Nah, setelah itu akan muncul. Ini adalah kelas-kelas yang saya ikuti dan pernah join di sini gitu. Untuk membuat kelas kita bisa klik tombol ini. Nah, di sini ada gabung kelas dan buat kelas. Kalau kita gabung ke kelas, artinya kita menjadi siswa. Kita harus memasukkan kode kelas yang dipunyai oleh grup. Nah, kalau kita mau jadi pengajar, kita kliknya buat kelas. Kita klik yang buat kelas ya, karena di sini kan posisinya kita sebagai pengajar. Lalu kita centang. Nah, setelah itu kita beri nama kelasnya. Misalnya kelasnya kelas apa ya? Kelas 8B MTS Ashifa. Lalu pada bagian ini misalnya diberi keterangan ya. Lalu kita kasih mata pelajarannya. Kita langsung mata pelajarannya, misalnya mata pelajaran fikih. Misalnya bagian ini kita isi yang ruangannya kita isi bab Ibu, misalnya nama saya ya, Ibu Erina. Ini kita kasih keterangan, misalnya bebas kita kasih keterangan yang menjurus ke kelasnya ya. Tapi kita bisa skip juga. Langsung saja. Nah, ini kita sudah jadi kelasnya. Di sini ada kode kelas. Nah, kalau tadi kita sebagai siswa, kita masukkan ini kode kelasnya. Kalau kita jadi guru ya tadi kita mengisi nama kelas dan sebagainya. Misalnya, di sini kita mau membuat ini. Buatlah rangkuman tentang puasa. Bisa ya. Ini kita posting. Nah, nanti ada muncul di sini. Nanti peserta didik akan di sini ya. Mengisi di sini lah, di komentar kelas. Atau misalnya kita mau buat lagi nih,
kita mau sambil mencantumkan ini buku. Tulislah rangkuman bab 2. Ini kan udah ada di bukunya. Nanti peserta didik itu akan menulis rangkuman fikih bab 2. Kita bisa jadwalkan juga nih. Misalnya mau kapan tuh tanggalnya. Misalnya kita buat ininya, tugasnya itu buat tanggal 31 jam 8. Kita jadwalkan. Oh, nggak bisa itu. Berarti kita ininya ganti ya. Jangan ini. Ini verbal. Nah, nanti akan muncul tuh. Nanti peserta didiknya itu akan komentari. Ini terus ini kita bisa mengganti background. Oh, bukan background. Udah, apa udah tadi. Itu ya. Mudah kan untuk membuat Google Classroom. Ini di sini kita bisa melihat nilai-nilainya ya. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan, misalnya mau nambahin siapa nih, emailnya di sini. Tuh nanti ada ya. Kita bisa undang muridnya. Nah, ini untuk tugasnya kan kalau tadi kan mengomentari ya. Jadi nanti si siswa itu tugasnya itu berupa mengomentari gitu. Kalau untuk tugas, nah kita di sini misalnya kita mau tugasnya itu apa ya? Carilah dalil Al-Quran mengenai puasa sebanyak mungkin. Nah, ini deskripsi ya. Misalnya tugasnya harus ditulis tangan, difotokan, dan diupload berbentuk PDF. Oke. Kalau udah, kita juga bisa mengambilkan misalnya YouTube atau link atau tadi Google Drive dari Google Drive. Kalau udah, ini kita misalnya printnya itu 100 atau 80 bisa 100 aja ya, 100 gitu. Kita juga bisa ini ngasih batasan waktu, misalnya terakhir di Google kalian itu tanggal 30 jam 12 jam 13 jam 1 udah deh, tinggal kita kalau misalnya mau sekarang ya ditugaskan sekarang, kalau misalnya jadwalkan jadi tugasnya nanti misalnya itu buat tanggal 30, nah nanti tulis jadwalkan, biasanya kita langsung aja tugaskan. Nah, udah, nanti akan ada, kalau yang ini kan akan munculnya itu komentar-komentar siswa, misalnya untuk diskusi. Jadi ini salah ya, ini harusnya jangan buat ini kalau buat diskusi. Jadi ininya gini, diskusikan
diskusikan mengenai pandangan tokoh terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, nanti si siswa itu tugasnya itu akan berbentuk komentar-komentar. Ya, kalau yang ini kan nanti tuh si siswa itu nge-upload ya. Mungkin itu ya, cukup mudah kan untuk membuat Google Classroom ini sebagai media pembelajaran. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.